Seorang kolektor emas pasti akan memastikan keaslian dari emasnya, Yai. Ia akan mencari sebanyak-banyaknya informasi atau ilmu tentang emas dan bukan sebaliknya. Karena itu sangat berpengaruh pada keamanan investasinya. Leres, ibu aku. Memang begitu. Kita mau investasi, baik properti ataupun non-properti, barang bergerak atau yang tidak bergerak, atau logam mulia, ya pasti kita akan cari, dites dulu sesuai dengan suratnya apa enggak, kitab-kitabnya sesuai apa enggak. Oh iya, sertifikatnya, oh cocok, Antam, logam mulia, ini 24 karat, ya berapa gram, kan begitu, dicocokkan. Begitu juga status kabaib yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. Kita selama ini mencari dari sudut pandang pustaka, surat-suratnya. Lalu sekarang kalau memang mau dites ya DNA. Gitu. Memang begitu, tapi Bu aku, malah justru aku ini, saya ini, kita-kita ini dituduh sebagai pembenci. Bagaimana ini? Ya inilah pemahaman masyarakat kita yang masih terbelakang lah tentang ini. Gitu. Informasi ini masih belum banyak mereka terima itu selama ini karena tersugesti dalam waktu yang sangat lama. Ya, apa yang panjenengan sampaikan ini benar adanya. Di dalam kitab karangan Syekh Murtadho Az-Zabi itu ada keterangan tentang leluhur-leluhur mereka. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani lah ya, ini nggak ada. Di dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar itu tidak menerangkan tentang nasab-nasab, disahkan atau tidaknya, hanya beliau itu menuliskan silsilah keilmuan, ijazah, burqah, pemakaian baju kebesaran ahli tasawuf itu aja kok. Itu difahami oleh yang pro Ba'alawi itu. Wow, Ibnu Hajar Al-Haytami saja mengakui Ba'alawi kok. Sekelas Kiai Haji Maduddin itu apa? Sekelas Kiai Nur itu apa? Begitu yang dijadikan dalil. Abad berapa Ibnu Hajar Al-Haytami itu? Abad berapa Sayyid Murtadho Az-Zabidi itu? Yang paling lengkap itu dalam Ar-Raudul Jali, karya Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Sebelumnya itu Sayyid Murtadho Az-Zabidi juga menyalin kitab Al-Mustajjar Al-Kasyaf yang terkenal dengan nama Bahrul Ansab. Yang aslinya tidak ada Abdullah, oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi ditambahi ada Abdullahnya. Nah itu. Terus akhirnya di Ar-Raudul Jali yang diminta oleh gurunya, karena gurunya Syekh Murtadho Az-Zabidi itu adalah seorang Ba'alawi, gitu. Diminta oleh gurunya untuk mengarang sebuah kitab nasab. Tapi akhirnya ternyata kejahatan itu tidak akan pernah sempurna. Pasti ada kelemahannya. Ya, ada kelemahannya, ada beberapa poin, termasuk 5 poin yang paling fatal kesalahan di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu. Siapa yang mengatakan ini? Penyalingnya sendiri, yakni Abu Bakar Ba'dzib, gitu loh. Bukan saya. Abu Bakar Ba'dzib ini orang yang benar-benar objektif dalam menahkik sebuah kitab nasab. Memang ada kejanggalan. Ada 5 poin kejanggalan yang fatal itu. Dan akhirnya saya tidak percaya itu karangan asli dari Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Lah, kalau mereka menggunakan kitab-kitab sebelum abad 9, ya mentok-mentok abad 9 lah, ya mereka akan ketahuan, Pak Jai. Misalkan menggunakan kitab Mutaqilatut Thalibiyah, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Aswili, kitab Al-Fakhri, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab Umdatut Thalib, ditambah lagi kitab Thoraful Ashab, ditambah lagi kitab sejarah misalkan As-Suluk, fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, kitabnya Ibnu Samurah, kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, dan kitab-kitab yang lain yang meliputi kitab sejarah ataupun kitab nasab. Ya ketahuan mereka. Akhirnya apa? Mereka menggunakan kitab-kitab yang terbaru. Oh, yakin ada. Nyambung. Iya benar nyambung. Tapi terputus 650 tahun, terputus 700 tahun, atau terputus 550 tahun. Pak Sa'ad Maulana, merah di atas, putih di bawah, pribumi di atas, imigran di bawah, faktanya dibalik. Nah inilah, karena kita sendiri turut berperan membuat mereka selalu tinggi hati dan percaya diri. Oleh sebab itu mulai sekarang pengumuman
kita semua jangan sekali-kali merendahkan diri di hadapan mereka. Kita ini bangsa yang setara. Lihatlah orang-orang Belanda itu loh. Saling menghormati oke. Di Arab Saudi itu tidak ada yang seperti di Indonesia mencium pohon, itu nggak ada di Arab Saudi itu. Di Irak pun itu tidak ada. Di Yaman itu loh nggak ada. Adanya itu cuma di daerah Tarim, sekitar komunitas sufi-sufi yang ada di Tarim sana. Lainnya ya nggak biasa. Coba di San'a, di provinsi Sa'adah, ya di Aden, ya bahkan di sekitar Al-Ahqaf University, Mukalla, itu semua ya sama-sama setara. Kita ini setara, sama, saling menghormati satu sama lain, tapi tidak berlebihan seperti yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini sangat aneh, sangat-sangat berlebihan mengkultuskan orang karena tahunya ini cucu Nabi. Tidak hanya keyakinan yang meyakini, tapi dari yang bersangkutan juga, saya cucu Nabi. Kalau kepingin mendapatkan berkah Nabi, ayo taati saya. Saya ini mulut saya mulut sama seperti mulutnya Nabi. Mijit saya sama seperti mijit Nabi. Doktrin itu loh. Jadi kita ini tetap akan ikut serta menerima dosanya jika masih seperti ini terus. Seperti itu mari kita rubah sikap kita terhadap mereka. Tetap menghormati, tapi sewajarnya, sekedarnya, saling menghormati. Nggih, mungkin begitu nggih, Pak Sa'ad Maulana, jangan dibolak-balik. Bapak Muhammad Irham, Pak Yai mohon pencerahan. Ada anak memilih mahabbah kepada Habib ketimbang membantu orang tuanya, malah ortunya utangnya sana sini, mohon penjelasan. Lah, ini kan kewalik. Justru yang kita cium tangannya itu orang tua kita. Ya Allah, kok malah dibolak-balik itu bagaimana? Itu. Padahal orang tua kita itu ridhonya sama dengan ridho Tuhan kita. Murkanya juga sama dengan murka Tuhan kita. Itu orang tua kita. Lah mungkin salah guru, sehingga gurunya itu doktrinnya yang wajib dihormati pertama itu adalah dzurriyyah Nabi. Ada sabda Rasulullah, barang siapa tidak mencintai Nabi melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri, maka tidak dianggap sempurna imannya. Gedabrus. Doktrin gedabrus. Banyak hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu yang diterapkan untuk membodohi umat Islam. Ini kalau di Arab Saudi sana ditangkap semua itu. Ditangkap. Kalau saya jadi presiden ya tak buat aturan yang baku. Supaya nggak begini terus itu loh. Kita ini bangsa yang besar, hampir 300 juta penduduk kita. Mayoritas juga umat Islam di Indonesia, tapi kenapa tertatih-tatih seperti ini, tidak mengikuti bawaan gitu. Ya karena digerogoti dari dalam. Infiltrasi yang masif ya digelorakan oleh mereka dan kita termakan oleh propaganda mereka. Nggih, mungkin begitu Pak Muhammad Irham. Sampai ada utang orang tuanya sampai utang-utang ya. Mungkin dia digendam melalui anaknya itu tadi. Bahkan yang paling fatal itu kan ketika lawanlah orang tuamu jika orang tuamu itu tidak seide denganmu. Kan ada yang seperti ajaran seperti itu, ya kan? Ajaran jihad, ajaran cuci otak itu kan banyak aliran celana itu. Sampai melawan orang tuanya. Justru yang wajib dihormati, cium tangan itu orang tua. Orang tua kok malah dibolak-balik itu.